Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapa-bapa dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Kita masih membahas seputar tahzirus salik minal mahalik, yaitu peringatan untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang membinasakan, baik membinasakan diri maupun membinasakan orang-orang di sekitaran atau masyarakat. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas melalui salah satu hadis Nabi. Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir, penyakit kikir yang ditaati, kemudian nafsu yang dituruti, dan takjubnya atau rasa kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri. 3 perkara ini membinasakan diri kita. Allah benci, malaikat benci, orang-orang di sekitaran pun benci. Baik, kita lanjut ke perkara yang berikutnya yang bisa membinasakan, yaitu al-ikhtilaf, terjadinya perbedaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kita hidup dalam satu lingkungan, maka mustahil tidak terjadi perbedaan. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi perkara-perkara yang berbeda di antara satu orang dengan orang yang lain. Seseorang ketika berbeda, disitulah yang membuat dia bersikap sesuai dengan ilmu atau tidak. Ketika seseorang mengambil keputusan dalam perbedaan dengan keputusan yang salah, maka itu akan menyebabkan dia binasa. Akan terjadi pertikaian, pertengkaran, saling menghina, dan ujung-ujungnya bahkan bisa saling membunuh. Tapi ketika seseorang menyikapi perbedaan dengan ilmu, maka dia hanya berada pada posisi berbeda prinsip tapi tidak sampai bermusuhan. Maka otomatis dia terjaga dari kebinasaan. Baik di dunia dia terjaga, orang tetap mencintainya walaupun berbeda. Di akhirat pun dia terjaga dari api neraka karena tidak putusnya silaturahim sesama muslim. Nah, ini yang harus kita fahami, bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya kebinasaan di dunia dan di akhirat bagi kaum muslimin adalah terjadinya ikhtilaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah membuka ruang dari masa beliau hidup
tentang akan terjadinya perbedaan-perbedaan, tapi beliau menyikapinya dengan kenabian, dan itu menunjukkan sikap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada satu rombongan yang akan berjalan, Rasulullah menitipkan pesan, jangan salat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Satu rombongan, maksudnya jangan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Nah, ketika rombongan ini berjalan, ternyata sebelum sampai ke tempat yang dituju sudah datang waktu asar. Yang setengah dari sahabat-sahabat tidak mau menunggu sampai ke Bani Quraidah, langsung mereka berwuduk di wadi atau di kawasa yang ada air, dan mereka salat asar duluan. Karena anggapan mereka, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percepatlah menuju ke Bani Quraidah sebelum waktu asar. Ini dalam pikiran yang mau langsung salat. Jadi dalam mereka mengambil pemahaman dari bahasa Nabi, jangan salat kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Berarti maksud Nabi sebelum asar sudah harus sampai ke sana segera, nanti salatnya di sana saja. Tapi ternyata tidak sampai, maka mereka mengambil kesimpulan kalau tidak sampai, salat saja di tengah jalan, tidak mengapa, daripada kehilangan waktu asar. Jadi setengah sahabat salat, setengah lagi tidak mau. Mereka mengatakan, bukankah Nabi tadi mengatakan pesan Nabi jangan salat kecuali sudah sampai di sana. Mereka mengambil kesimpulan bukan harus cepat-cepat ke Bani Quraidah, tetapi jangan salat di tengah jalan, salatlah di sana. Akhirnya yang setengah tidak salat di situ. Mereka menunggu ke Bani Quraidah. Di sana baru mereka salat asar. Terpecahlah dua pemikiran. Sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakanlah tentang perselisihan itu. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, kedua-dua kalian benar. Kelompok pertama yang salat, kalian telah berjihad untuk salat, artinya kalian takut sekali kalau meninggalkan salat. Kelompok kedua, kata Nabi, engkau telah taat pada kalimatku, kalian benar-benar tidak mau salat kecuali sampai di sana. Subhanallah, Nabi tidak menyalahkan salah satunya, hanya gara-gara terjadi ikhtilaf di antara sesama mereka. Begitulah seorang Nabi mengatasi permasalahan. Namun hari ini Nabi telah tiada. Semua keputusan kita tidak ada yang menengahi. Bahkan yang kadang-kadang kita sayangkan, orang yang kita anggap mampu menengahi pun masuk ke dalam salah satu jebakan-jebakan ikhtilaf ini. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dikategorikan ikhtilaf ini dengan dua kategori yang besar. Jadi ada dua macam ikhtilaf yang patut kita waspadai, dan inilah yang paling berbahaya bagi umat kalau tidak pintar dan tidak tahu cara menyikapinya. Yang pertama, ikhtilaful qulub. Perbedaan pertama yaitu perbedaan qulub, perbedaan hati. Perbedaan hati itu kadang-kadang tidak menyangkut dengan urusan agama. Ini bisa terjadi sesama muslim, mulai dari kelompok besar kenegaraan sampai kelompok kecil, apakah dengan sahabat di kantor, bahkan dengan isteri sendiri, suami isteri, itu bisa terjadi ikhtilaful qulub. Kalau ini terjadi, pasti ujungnya berpisah. Sebuah negara Islam di masa Rasulullah yang bernama negara Islam Al-Madinah,
Al-Munawwarah itu tidak ada dalam catatan sejarah ketika dipimpin oleh Nabi terjadi perselisihan. Karena tentunya Nabi yang menanganinya langsung. Kenapa tidak ada terjadi perselisihan? Karena semuanya taat pada Allah dan Nabi. Tidak mungkin seseorang berselisih hati kecuali pasti diawali dengan maksiat. Rasulullah yang mengatakan maftaraqa sahibun min sahibihi, tidak akan terpisah antara seseorang dengan saudaranya kecuali pasti karena maksiat yang terjadi di antara keduanya. Jadi selama tidak ada maksiat, tidak mungkin. Satu negara kalau pemerintahnya atau rakyatnya tidak bermaksiat, maka pasti yang terjadi adalah persatuan. Tapi ketika terjadi maksiat, maka pasti perpecahan. Bisa saja yang bermaksiat pemerintah, menzalimi rakyat, korupsi, makan uang rakyat, rakyat disuruh bayar pajak, pemerintah menghabiskan pajak. Kita disuruh lakukan ini, taat itu. Yang di atas tidak berlaku. Pengadilan tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau yang diadili pembesar, pejabat, itu boleh berapapun divonis, nanti ujung-ujungnya tinggal setahun. Tapi kalau rakyat kecil mencuri ayam pun bisa dihukumi bertahun-tahun. Jadi ini maksiat, tidak menjalankan hukum Allah dengan adil, maksiat. Kalau ini terjadi, pasti sudah bisa ditebak akan terjadinya pemberontakan, terjadinya pengkhianatan. Maka ujungnya apa? Kolap, negara hancur. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Masa Nabi tidak ada masalah apapun. Masa sahabat mulai berujung sedikit muncul riak-riak perpecahan itu di masa setelah kematian Utsman bin Affan. Jadi bukan Ali bermaksud maksiat ketika Ali naik, bukan Ali bermaksud ingin melakukan maksiat, tetapi beliau tidak bisa mencari siapa pembunuh Utsman karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dibunuh dalam keadaan demo ke negara, ramai-ramai menuju ke istana, artinya ke tempat Utsman. Waktu itu protes rakyat karena Utsman dianggap telah melakukan nepotisme, padahal Utsman bukan melakukan nepotisme. Jadi nepotisme itu dia di antara para pejabat-pejabat ada saudara-saudaranya yang menjabat. Jadi rakyat menganggap ini semenjak Utsman sudah mulai banyak saudara Utsman yang dipasang menjadi menteri, menjadi gubernur di tempat fulan, gubernur di sini. Padahal Utsman bukan tipe yang begitu, tapi karena beliau orang yang paling lembut, sehingga kadang-kadang ketika menghadapi satu permintaan beliau tidak bisa menolak. Makanya kadang-kadang pemimpin itu harus tegas. Terjadilah demo dan ada yang memprovokasi untuk membunuh Utsman. Terbunuhlah Utsman di salah satu para pendemo itu. Akhirnya Utsman wafat sedang baca Quran. Lalu kemudian khilafah dipindahkan ke tangan Ali. Ali dituntut oleh sahabat-sahabat untuk mencari pembunuh Utsman. Qisas harus dijalankan. Ali bukan menolak, tapi Ali tidak tahu bagaimana cara menyelidiki dalam keadaan ramai begitu. Pedang siapa yang menusuk Utsman? Sehingga tertunda-tundalah proses itu. Akibatnya sahabat marah. Maka bangunlah Muawiyah, Aisyah marah menuntut. Padahal Aisyah dengan Ali, Aisyah isteri Rasulullah, Ali menantu Rasulullah. Jadi antara isteri Rasul dan menantu Rasul terjadi perselisihan. Dan dituntutlah sampai akhirnya terjadilah perang Waqi'atul Jamal, perang dengan unta disambung dengan perang Siffin.
Jadi jemaah mereka Allah, tapi ujung-ujungnya mereka semua walaupun sempat terjadi perang, tapi semua mereka di ujung hidup mereka semuanya saling berkasih sayang. Jadi perang itu terjadi karena hanya ingin menegakkan keadilan, dan Ali pun merasa bukan tidak adil, tapi beliau tidak ingin menghukumi orang yang salah. Jadi itu mulai muncul riak-riak. Tapi kita kadang-kadang lupa disuguhkan cerita ujung. Itu cerita ujung, itu semua saling bermaaf-maafan, semua saling memuji. Tidak ada lagi kebencian antara Aisyah, Ali, Muawiyah. Tidak ada. Bahkan Muawiyah memuji-muji Ali bin Abi Thalib, Ali pun memuji-muji Muawiyah. Jadi perang itu bisa terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah masa sahabat, berdirilah Bani Umayyah. Ujung dari Bani Umayyah itu mulai raja-rajanya sudah tidak lagi adil terhadap rakyat. Jadi raja disibukkan dengan memperkaya diri sendiri. Lalu berganti Muawiyah kolab, Bani Umayyah kolab, pindah dari Damaskus pindah ke Spanyol. Berdirilah Bani Umayyah II. Di sana pun kolab. Lalu kemudian berdirilah Bani Abbasiyah. Itu mencapai hampir 500 tahunan berdiri Bani Abbasiyah. Ujung-ujungnya raja-rajanya mengikuti nafsu mereka. Jadi kerja mereka itu hanya mabuk-mabuk. Ini raja-raja Islam di ujung zaman itu, mabuk, kemudian melacur. Nanti kalau malam diundang pelacur suruh menari di depan raja, lalu kemudian dibacakan cerita-cerita 1001 malam. Cerita 1001 malam tu ada kitabnya, Pak. Alfu Lailah wa Lailah. Itu kitab itu isinya dongeng semua. Tapi pintar yang bercerita. Nah, makanya kita mendapatkan sedikit cerita itu waktu kita kecil, yaitu di dalamnya diantaranya cerita Aladin, ada Iddin. Itu Aladin itu ada Iddin, lalu dipanggil Aladin. Itu cerita dalam kitab itu. Kemudian cerita Ali Baba, yang membuka pintu dengan sim-sim dalam kitab tersebut. Nah, ini cerita Syahrazad dan seterusnya. Jadi raja sudah sibuk dengan itu, rakyat dia tidak pedulikan. Maka mulai terjadi maksiat. Ketika terjadi maksiat, rakyat berontak dan tidak mendukung lagi negara Abbasiyah, diserang oleh kaum Tartar, Mongol, hancur semuanya. Baghdad bergelimang darah. Perselisihan terjadi pasti karena maksiat. Bisa jadi pemerintah yang maksiat atau rakyatnya yang maksiat. Rakyat tidak taat lagi pada pemerintah yang adil. Kalau pemerintahnya adil, ini semua menyebabkan pecahnya hati. Kita kalau sudah benci, parang kita pakai, Pak. Kita kalau sudah benci, parang kita pakai. Maka semua konflik yang terjadi pasti unsurnya adalah maksiat. Dimanapun, konflik dimanapun, kita telah merasakan konflik itu, Pak. Itu ujungnya kalau kita teliti pasti maksiat. Maksiatnya apa? Ketidakadilan. Apakah ketidakadilan antara pemimpin dengan rakyat, atau rakyat yang juga melawan pemimpin yang adil? Pasti itu penyebab-penyebabnya. Jadi ikhtilaf bisa menyebabkan binasa. Dalam kenegaraan bisa binasa. Kalau sudah konflik itu enggak peduli lagi. Mau isteri kita baik, dibantainya juga. Ada yang perempuan-perempuan yang selalu mungkin salat, itu kalau sudah konflik kadang-kadang sampai diperkosa. Padahal selama ini beliau menjaga-jaga diri, tapi sampai begitu. Setelah diperkosa dibunuh. Anak-anak itu jadi korban, ditangkap, ditawan, dipukul, dijadikan tameng. Bisa terjadi. Ini kalau sudah berpecahnya hati, orang tidak timbul lagi rasa sayang. Tidak timbul rasa sayang. Di Syria, perang antara pemerintah dengan rakyat, Bashar al-Assad itu menyiksa rakyatnya seperti menyiksa musuh-musuh kafir, bahkan lebih dahsyat. Itu ada yang disiksa, ditanam hidup-hidup sebelum tenggelam semua.
Itu di tentara-tentara Bashar al-Assad itu mengatakan kepada rakyat yang ditanam itu, kalau engkau mengucapkan Tuhan adalah Bashar al-Assad, maka kami akan melepaskanmu. Jadi disuruh mengakui bahawa presidennya adalah Tuhan. Sampai begitu, Pak. Itu masih ada tayangannya. Bapak lihat tayangannya di internet, masih dapat, tapi bahasa Arab. Tentaranya mengatakan bahasa Arab, kasih tahu, cuba akui bahawa pemimpin presiden kita adalah Tuhan, kami lepaskan. Ternyata dia tidak mau mengatakan, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Langsung ditanam hidup-hidup. Setelah ditanam ditembak. Jadi setelah tanam kepalanya tinggal sedikit ditembak. Dalam keadaan begitu. Itu contoh kebencian. Padahal sesama Islam ni, ceritanya sama Islam. Kenapa? Maksiat. Tidak ada lain, maksiat. Maka kita kalau terus bermaksiat, itu pasti Allah beri ikhtilaf, perpecahan hati. Nah, maka kita hanya menunggu-nunggu waktu. Kalau pemerintah terus-terusan berbohong, ketika rakyat sudah muak dengan berbagai macam kebohongan, pasti yang terjadi adalah kehancuran. Dan hancurnya, Pak, bisa bertahun-tahun. Kita nanti kalau seandainya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita, seandainya terjadi, kita terpaksa mengungsi, rumah digeledah, dihancurkan, kita mengungsi entah ke mana-mana, tinggal di tenda, WC pun susah, kencing susah, tidur susah, semuanya susah. Dan itu terjadi hari ini. Pengungsi-pengungsi Syria itu melarikan diri ke tenda-tenda, tidak tahu mau berbuat apa, banjir lah. Keadaan mereka hidup hanya di tenda, masak tidak jelas, kadang-kadang bantuan tidak ada. Ini perpecahan hati, sifatnya kenegaraan. Ada yang perpecahan hati dari kelompok-kelompok kecil, bukan negara, sesama kita. Kita ini kalau bersahabat, kalau dekat dengan Allah, tidak akan terpecah selama tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang khianat. Tapi begitu bermaksiat, langsung berpecah. Contoh, di antara dua sahabat yang selama ini berbaik-baik, tapi ketika tidak bayar hutang, ini bersahabat nih, jadi waktu baik-baik minta berhutang, kapa pinjam peng kelung tiat. Yang namanya sahabat dekat, mana mungkin dia tidak pinjamkan. Dia bilang okeylah, ana pucuk je. Dia kasih 5 juta, 10 juta. Ternyata sahabat dekatnya ini tidak bayar. Sudah jatuh tempo, ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun enggak bayar. Bisa ditebak apa yang terjadi, Pak? Pasti orang ini akan mengatakan, "Ku fikir jigot. Saya pikir selama ini dia baik. Ternyata laginya ni pegat lum." Ternyata begitu dia. Dia tidak bayar hutang. Maka apa yang terjadi? Pasti kebencian. Kalau sudah benci, yang satu ini tagih hutang terus-terusan, datang ke rumah. Yang satu lari-lari, larikan diri. Nanti kadang-kadang tak sanggup lari lagi, dia mencoba melawan. Dia mencoba melawan, apa tagih hutang jojo. Ini aku parang ke untuk tiga. Begitu kata-katanya, akhirnya konflik, hutang tak bayar, terjadi bunuh-bunuhan. Yang lebih parah, yang berhutang membunuh orang yang memberi hutang. Itu sering kejadian begitu. Padahal dulu bersahabat dekat. Akibat apa? Maksiat. Tidak bayar hutang itu maksiat. Itu kelompok-kelompok kecil bisa terjadi. Atau bahkan yang lebih kecil lagi dalam keluarga sendiri. Suami isteri tetap akan bahagia, disebut dengan kalimat mawaddah, sakinah, warahmah. Syaratnya iaitu berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kedua-duanya taat, tidak akan terjadi perpecahan. Tapi kalau salah satunya sudah tidak taat, pasti akan terjadi perpisahan. Sederhana saja. Apakah suami tidak taat atau isteri tidak taat? Contoh, suami tidak taat lagi pada urusan keluarga. Allah suruh kasih nafkah, Allah suruh pelihara isteri, anak. Allah suruh berbuat baik kepada isteri dan anak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi enggak dilakukan. Jadi suami sibuk di kedai kopi, pulang jam 1. Di kedai kopi dia pacaran dengan game judi online. Hura malam dengan judi online. Duduk di kedai kopi, dia urinang di rumah, tetaha ganta, terbia-bia. Jadi orang yang isteri kadang-kadang di rumah itu enggak tunggu suami, mau pesan ini enggak bisa, pesan itu enggak bisa, anak masih kecil, suami duduk dengan kawan-kawan. Mulai timbul kebencian. Ujung-ujungnya isteri akan mengatakan, oh aku tu lagi nya udip.
minta cerai akibat salah satu melakukan maksiat. Atau isteri yang bermaksiat, kata suami, kapag kopi tiap, isteri seharusnya langsung buat kalau suami sudah suruh, tapi isteri melawan. Dia katakan, kapag gerau ke, satu kalimat mengketung dalam hati, disimpan. Besok begitu lagi, suami mau makan, buka tudung saji, enggak ada makanan, wang belanja sudah dikasih, rupanya isteri lupa belanja gara-gara sibuk nonton sinetron azab. Sibuk nonton sinetron azab, judul sinetronnya Isteri Durhaka. Enggak masak dia untuk suaminya, suami sudah kasih wang belanja, ni wang belanja 5 juta. Maksiat salah satunya. Siapa yang maksiat? Isteri. Karena Allah suruh isteri taat pada suami, dan itu jalan menuju surga. Akibat terjadi itu pasti terjadi ikhtilaf. Hati hancur. Ketika hati hancur, mulai pertama mungkin temenak-temenak, diternak sana, diternak sini, biasanya caci maki dulu. Dia mengatakan kalau dia anak jin, sampai ada yang suami kurang bijaksana, bukan isterinya saja yang dia caci maki, mamak-mamak isterinya kena. Ikah lagi ma ke, kata dia. Padahal apa salah mamak? Ini dah mulai. Isteri pun tak tahan. Bukan mamak suami diternaknya, mamak dari mamak suami pun kena ternak. Kah kan ma kementang, naik kah pi lagi nyan model. Kah keturunan kah tujuh-tujuhnya mandum pada model-model begitu. Hancurlah hidup. Akibat apa? Pecahnya hati. Kenapa pecahnya hati? Maksiat. Enggak pernah ada kasus yang taat-taat ke Allah tiba-tiba jatuh dalam perpecahan. Enggak pernah. Isteri taat, asal suami pulang baru gegerham mentang, sudah sibuk isteri. Baru dia gerham saja, isteri sudah sibuk, siapkan makanan, buat teh, ada yang buat jus jengkol, macam-macam. Pokoknya apa yang bisa dibuat. Diurut, suami ditanya, bang nahek ron bah dong urut. Oh masya Allah, berbahagia. Suami pun semangat, pergi kerja, waktu kerja wajahnya dalam keadaan tidak cemberut. Kenapa? Karena memang dilepaskan oleh isteri yang baik. Isteri berdiri sampai ke pintu pagar, dilepaskannya suami, dilambaikan tangannya, dadah kata suami, dadah kata isteri. Begitulah keadaannya. Masya Allah, kalau taat ke Allah tidak ada perpecahan hati. Makanya bahaya, berpecah hati itu bahaya. Nah, ini contoh ikhtilaf qulub. Sedikit lagi, tadi baru tipe pertama itu yang membuat kita binasa, ikhtilaf qulub. Dalam 5 minit ke depan kita kabarkan dengan singkat, ada yang model kedua, bukan ikhtilaf qulub, tapi ikhtilaful aqli wal afkar, atau ikhtilaful uqul wal afkar. Yang ikhtilaf bukan hati tetapi pemikiran, pemahaman. Nah, ini ada 2 model. Ada yang berbeda pada usul, ada yang berbeda pada furu'. Jadi kita bukan hati yang bermasalah, tetapi pemikiran kita yang berbeda. Yang pertama, model pemikiran berbeda pada usul. Usul ini usul agama, dasar-dasar agama. Itu kalau berbeda, itu juga binasa dan bisa menyebabkan perpecahan besar. Karena kalau sudah mulai berbeda pada rukun Islam, itu kita pasti membuat kalimat bahwa orang itu sesat. Pasti begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah bukan Tuhan, ini kita sudah mulai berbeda pada usul. Pasti kita mengatakan sesat. Kalau ada yang mengatakan salat tidak wajib, itu beda usul, pada dasarnya beda, pasti masuk golongan sesat. Makanya semua yang sesat-sesat, yang kita vonis sesat, itu bedanya pada usul, itu pasti sesat. Orang Syiah itu bedanya pada usul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Syiah itu sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, menyebut mereka al-jibti wa taghut, iblis, syaitan. Lalu menyebut isteri Nabi Aisyah pelacur. Mereka menyebut isteri Nabi Aisyah pelacur gara-gara Aisyah, Nabi sibuk dengan urusan Aisyah. Karena Aisyah pun anak Abu Bakar. Lalu mereka menyebut Hafsah pun dengan hal yang sama. Jadi
Ini sudah mulai beda pada akidah, sudah mulai beda pada urusan-urusan yang pokok. Maka kesesatan itu terbawa sampai Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya, manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa mereka ya Rasulullah yang engkau maksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu yang ikut jalanku dan sahabat-sahabatku. Makanya muncullah kelompok-kelompok yang sesat. Para ulama sudah menghitung dari dulu, itu sudah sampai pada 72 karena satu yang selamat. Ya, satu yang selamat. Itu hitungan-hitungan mereka macam-macam. Karena dari dulu sudah banyak muncul kelompok-kelompok sesat, Pak. Ya. Ada Jahmiyah, ya, ada Mujassimah, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah. Itu mulai dulu itu sudah muncul. Nanti muncul cabang-cabangnya. Mu'tazilah muncul cabang-cabang sampai hari ini. Itu ada kelompok jaringan Islam liberal, itu mulai memain-mainkan ayat dengan pikiran mereka masing-masing. Nah, kelompok sesat ini akan terus berkembang, jadi 72 golongan. Bisa jadi kalau kita hitung-hitung, Pak, sudah lebih, sudah ratusan kelompok sesat yang pernah muncul. Dan yang lebih bodohnya lagi, Menteri Agama baru-baru ini mengucapkan hari raya kaum Bahaiyah. Salah satu agama sesat yang diberi selamat oleh Menteri Agama ini, iaitu kelompok Bahaiyah. Padahal dari dulu sudah divonis dalam kitab-kitab Al-Milal wan Nihal, itu Bahaiyah termasuk kelompok sesat. Dan ini akan terus berlanjut, Bapak Ibu. Ini kalau sudah ikhtilaf pada usul, itu pasti sudah sesat dan binasa. Binasanya apa? Ujung-ujungnya diperangi. Jadi mereka membinasakan diri sendiri, ujung-ujungnya diperangi. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Ketika waktu maghrib, saya ajak solat. Saya bilang, bang, kita solat dulu. Dia mengatakan, oh enggak, mengapa Ustaz solat dulu? Saya lihat dia duduk di luar, jadi di luar ruang tamu. Dia duduk sendiri, lalu dia sedikit memejamkan mata. Setelah saya solat, saya tanya, kalian sembahyang? Udah solat? Dia mengatakan sudah solat. Saya aneh kapan dia solat. Tapi karena tidak ingin menyinggung perasaan, karena dia sedang berada di tempat kita, akhirnya saya tidak perpanjang, karena saya ingin selidiki dulu. Saya tanya-tanya ke orang yang lain, apa ini orang ini? Kenapa kok bisa begitu? Ternyata dia bukan meninggalkan salat begitu saja. Dalam pemahaman dia, salat itu boleh diganti dengan hanya tafakkur. Jadi dia duduk sebentar, menutup mata, tafakkur, bertafakkur, memikirkan Allah, dianggap itulah salat yang sebenarnya. Dia sudah masuk ke dalam kelompok eling, Bang. Dulu sempat muncul kelompok eling, itu hanya dengan eling, ada yang nanti malam-malam tertentu bakar lilin lalu bertafakkur eling. Itu kelompok sesat hari ini masih muncul, Pak. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang tersebut. Ini kesesatan ini membuat kita mulai timbul perasaan antipati kepada orang ini. Nah, ujung-ujungnya nanti akan binasa. Binasanya siapa? Mereka yang tersesat, dibredel, kadang-kadang dipukuli oleh rakyat. Nah, macam-macam terjadi. Syiah di Madura itu sampai diusir massa. Begitulah keadaannya. Nah, ini ikhtilaf pada usul nggak bisa ditoleransi. Yang terakhir, ikhtilaf pada furu', pada cabang. Ini yang perlu kita toleransi. Ikhtilaf pada furu' akan terjadi pada semua kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak bisa dihindari. Karena urusan ini urusan fitrah. Kita punya akal, punya pikiran. Ulama-ulama yang bijaksana, saleh, mereka berbeda. 4 mazhab semuanya saleh, saling berguru. Imam Malik, Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, Imam Hanbali berguru ke Imam Syafi'i, tapi pada prinsip mereka berbeda. Ketika mengambil hukum, mereka berbeda. Ini ikhtilaf pada furu'. Ini enggak boleh dibawa kepada kehancuran. Jalan keluarnya yaitu bukalah, lapangkan dada ketika saudara kita tidak sama dengan kita. Nah, ini enggak mungkin enggak terjadi. Pada kunut subuh, saya selalu mengucapkan,
Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan sunnah qunut subuh. Dua imam mengatakan sunnah qunut subuh. Imam Hanafi, Imam Hanbali mengatakan tidak ada sunnahnya qunut subuh. Dan ternyata kalau kita baca lebih dalam, kedua-duanya mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengambil hadis Nabi yang mengatakan tentang Nabi tidak pernah meninggalkan qunut subuh sampai meninggal dunia. Yang Imam Hanafi dan Hanbali mengatakan ada sahabat yang mengatakan aku solat di belakang Nabi, aku solat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan tidak kulihat mereka melakukan qunut subuh. Jadi ini bagaimana menyatukan dua hadis yang berbeda. Nah, hal-hal begini perlu toleransi. Sampai Imam Syafi'i ketika berada di tempat Imam Hanafi yang tidak berqunut subuh, beliau disuruh jadi imam, beliau tidak qunut subuh di subuh itu. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau tidak qunut? Imam Syafi'i mengatakan, aku menghormati pandangan guru kita iaitu Imam Hanafi. Beliau tidak qunut subuh. Imam Hanbali ditanya oleh muridnya, kalau kami berimam di belakang imam yang qunut subuh, contoh kami berimam di belakang mazhab Imam Syafi'i, apa yang harus kami lakukan? Padahal Imam Hanbali mengatakan tidak ada sunnahnya qunut subuh. Kata Imam Hanbali, angkatlah tangan bersama mereka, qunutlah bersama mereka, hormatilah mereka. Nyan menan pak. Maka yang ribut itu yang si kerak-kerak balok. Yang sudah jenderal-jenderal enggak ribut lagi. Jadi itu santai saja, enggak mungkin tidak berbeda. Tidak mungkin, kita lipat tangan saja berbeda. Imam Syafi'i suruh lipat di dada, Imam Syafi'i suruh lipat di perut, antara dada dengan perut. Imam Hanbali suruh lipat di dada. Imam Malik tidak lipat, irsal, suruh lepaskan tangan. Imam Hanafi suruh lipat di bawah pusar. Itu saja berbeda. Cara berwudu, Imam Syafi'i mengatakan air dari bekasan telinga, dari bekasan kepala itu jangan bawa ke telinga, tapi ambil air yang baru, dianggap air musta'mal. Imam Hanbali mengatakan telinga adalah bagian kepala, al-azunani minar ra's. Jadi dari kepala boleh langsung ke telinga. Itu berbeda dalam semua urusan, dalam semua bidang fikih. Tidak mungkin kita tidak berbeda. Maka oleh karena itu, satu-satunya agar kita tidak jatuh ke dalam perpecahan gara berbeda ini, buka diri, lapangkan diri, berilmulah, tuntut ilmu banyak-banyak. Jadi jangan hanya ngaji pada satu guru, karena ada kelompok-kelompok yang melarang untuk ngaji ke guru yang lain. Belum pernah dalam sejarah untuk menjadi ulama ngaji ke satu guru. Tidak pernah dalam sejarah. Jadi sampai mengatakan backward pada tempat lain. Ini ustaznya anda betul ya, dengkunya anda betul. Itu Masya Allah. Kalau kita mau mengetahui kekurangan guru kita, kita harus tahu dari guru yang lain. Maka otomatis tetap harus berguru. Itu paling kurang. Paling kurang. Ini enggak. Jadi akibat